Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering bermain HP. Nah, ini musik yang bisa dipakai dari HP. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku, kau sia-siakan diriku. Saudara-saudari yang terkasih, siapa di antara Anda yang tidak punya HP Android? Semuanya pasti punya, apalagi sekarang semuanya ngetren online. Orang harus tinggal di rumah, semuanya harus disampaikan secara online. Misa pun online, ada orang yang meminta pengakuan dosa online. Kalau begitu saya jawab, nanti minyak suci online juga. Dan semuanya menjadi serba online. Ini menjadi semacam alat yang membuat kita semua ketagihan. Bahkan sekarang para adioswo, oma opa, kakek nenek, simbah, semuanya memegang HP Android. Bapak saya yang usianya sudah 87 sekarang. Kemarin saya pikir 84, ternyata 87. Masih pegang Android untuk ikut misa, untuk ikut melihat renungan, untuk mengontak V-call dengan cucu-cucunya. Nah, ini pun semuanya sekarang mulai menggejala. Para adioswo, para bini sepuh, para lansia, semuanya memakai HP. Dan selalu dikit-dikit tuling, langsung dibuka, tuling, dibuka. Padahal tawaran hadiah 125 juta dari penipu. Dan juga banyak sekali WA iklan yang membuat para adioswo bingung karena dikit-dikit tuling, dicek, dicek. Nah, kalau nggak dimatikan malah nggak bisa istirahat karena ngawasi HP terus. Seakan-akan HP ini suatu hewan yang aneh yang tidak bisa ditinggal dari tangannya. Saya pun sekarang juga mulai ketagihan HP seperti ini. Banyak anak-anak muda yang sekarang menjadi gamer, ketagihan game, dan juga semuanya seakan-akan melekat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Minggu 16 Mei 2021 merupakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55. Bapak Paus Fransiskus mengambil tema Datang dan Lihatlah dari Yohanes bab 1 ayat 46, yaitu ketika Yohanes Pembaptis bercerita, bersaksi tentang Yesus. Yesus adalah yang dinanti-nantikan. Bahkan Yohanes mengatakan membuka tali kasutnya pun dia tidak pantas. Nah, pada saat itu Yesus lewat. Kemudian Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Maka murid-murid Yohanes kemudian datang, lari, mengikuti Yesus, bertemu dengan Yesus. Ada Andreas yang kemudian mengajak Simon Petrus untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi juga ada Filipus. Filipus kemudian mengikuti Yesus. Kemudian Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Kemudian mereka menjawab, di mana engkau tinggal? Mari, datang dan lihatlah. Nah, kemudian setelah Filipus merasakan itu, hari berikutnya Filipus mengajak Bartolomeus atau Natanael. Dia mengatakan, ayo saya telah melihat Mesias. Kemudian Natanael, mungkinkah Mesias datang dari Nazaret? Maka kemudian Filipus menjawab, datang dan lihatlah. Nah, ajakannya bagus. Tidak cerita tentang Yesus siapa berdasarkan pengenalannya, tetapi mengajak Natanael atau Bartolomeus, mari datang dan lihat. Dan mereka pun datang, lihat. Mereka percaya. Itu Injil yang menjadi tema datang dan lihatlah. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang ini banyak sekali berita hoaks berseliweran. Kalau orang sering mengetuk hoax, tetapi dalam bahasa Indonesia menjadi hoaks. Dan itu sudah berseliweran di HP kita. Kita dengan latah, kalau ada berita belum dibaca, sudah langsung disebar. Seakan-akan kita ini harus yang pertama untuk menyebarkannya. Belum cek
bahkan belum baca beritanya, apa yang harus saya sebarkan. Tetapi saya sudah menyebarkan. Maka akan lebih baik ketika kita membaca dulu. Apakah berita ini masuk akal? Apakah berita ini juga dimuat di surat kabar mainstream, surat kabar yang utama? Apakah berita ini tidak berlawanan dengan berita-berita yang sudah disebar oleh surat kabar atau media sosial yang sungguh-sungguh dikenal umum akan kebenarannya? Nah, ini harus kita cek. Kemudian yang kedua, misalnya gambar. Apakah gambar ini gambar tahun lalu yang diupload sekarang dengan narasi atau tulisan yang berbeda? Kita kadang-kadang menyebarkannya, tetapi ternyata itu berita gambar-gambar tahun lalu, tetapi hanya diberi tulisan yang lain. Misalnya, ini orang banyak sekali datang memasuki Indonesia, padahal mungkin beritanya itu berita 2-3 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu. Dikasih lagi narasi, cerita lagi untuk memanas-manasi masyarakat menjadi salah paham. Ada berita yang kadang-kadang orang sengaja membuat berita supaya menyebar, dan berita itu bisa sedikit membuat cemas masyarakat, mengadu domba untuk mendukung jagoannya, untuk mendukung partai politiknya, untuk mendukung ideologinya, kelompoknya, dan menjatuhkan kelompok lain, partai lain, tokoh politik yang tidak didukung, dan seterusnya. Dan ini yang membuat kacau, dan kita tanpa sadar ikut menyebarkan kebencian-kebencian itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, harus kita cek dulu apa yang akan kita beritakan. Maka di dalam uraian tema tentang datang dan lihatlah, Paus memuji para wartawan yang menghabiskan sol sepatu. Artinya apa? Sol sepatu itu untuk berjalan, artinya pergi ke lapangan mencari berita. Sekarang banyak juga para pemberita atau wartawan, jurnalis. Dia hanya duduk di kursi, di depan komputer, mencoba mencari informasi sana-sini, dari Facebook, dari sumber-sumber yang tidak terpercaya, menggabung-gabungkan, kemudian menulis. Dan itu adalah seorang jurnalis atau pewarta yang malas. Kita harus menghabiskan sol sepatu menurut Paus Fransiskus, yaitu jalan, mencari kebenarannya, bekerja keras untuk melihat apakah ini benar atau tidak. Kita cek lagi, kita mempunyai alat Google atau mungkin alat Yahoo untuk mengeceknya apakah berita ini pernah muncul di berita-berita mainstream, berita-berita surat kabar atau harian atau medsos yang besar yang dipercaya masyarakat. Apakah itu hanya tulisan blog pribadi yang benar salahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan? Nah, ini saudara-saudari yang perlu kita lihat. Maka gereja menurut Bapak Paus harus mewartakan kebenaran, bukan suatu perselisihan. Maka kalau kita mulai melihat bagaimana Paus Fransiskus membeato seorang kudus pada tahun lalu, yaitu Carlo Acutis, seorang anak muda yang usia 15 tahun, sudah dan meninggal tahun 2006, sudah menjadi orang kudus dan sudah diangkat jadi beato. Itu karena apa? Karena sejak kecil punya devosi pada Ekaristi, suka berdoa, dan ketika sudah dewasa kena penyakit leukemia, dia mempersembahkan sakitnya kepada Tuhan, kepada Paus, kepada gereja, untuk mewartakan bagaimana penderitaan itu yang selalu masih bisa menghibur orang lain. Dan karena dia seorang ahli komputer, dia programmer, dia juga sering main gamer, dia kemudian membuat situs yang mengumpulkan mukjizat-mukjizat Ekaristi yang pernah ada di dunia ini. Dia kumpulkan sehingga orang-orang beriman yang haus akan kesaksian-kesaksian tentang Ekaristi dan mukjizat dan kekuatan imannya kemudian menguatkan dengan melihat atau paling enggak membaca, menikmati kumpulan dari apa yang telah dibuat oleh Carlo Acutis. Anak muda, bahkan ketika sudah wafat beberapa tahun, digali, jenazahnya masih utuh, dan sekarang
semayamkan di Asisi dengan kaca supaya bisa dilihat dari luar. Dan yang menarik adalah dia memakai celana jeans dan sepatu Nike kesukaannya ketika masih hidup. Seperti orang-orang gamer-gamer, programmer-programmer komputer pada zaman sekarang. Dan kemudian dengan gaya anak muda, kesuciannya ditunjukkan dalam kesaksian itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, sekarang medsos, HP, Facebook, WA, Instagram, semuanya tidak bisa kita tinggalkan. Kita harus menggunakannya, tetapi kita gunakan secara produktif. Dengan memberikan semangat, pengharapan, penghiburan kepada banyak orang. Dengan memberikan optimisme di dalam dunia. Dengan membangun suatu budaya yang penuh kasih, yang selalu menyemangati, yang selalu positive thinking. Dan di situ saudara-saudari yang terkasih, kita ikut terlibat dalam memayu hayuning bawono, mempercantik dunia. Bawono, dunia yang kita percantik adalah dunia medsos, dunia maya yang akan mempengaruhi hidup kita sehari-hari ini. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan dengan segala kemajuan teknologi, gadget-gadget, dan semua aksesorinya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini pun berbicara tentang Yesus yang mendoakan kita semua, para pengikutnya yang percaya kepadanya, supaya jangan ditinggalkan, tetapi juga didoakan untuk tidak diambil dari segala kesulitan duniawi, tetapi diberi kekuatan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Ketika kita tinggal di dalam kasih Tuhan, ketika kita tinggal di dalam berkat Tuhan, di mana Yesus yang sudah memohonkan Bapa untuk melindungi kita semua, kita aman di dalam segala perjalanan kita, kerasulan kita, pewartaan kita, lewat media sosial, lewat HP-HP kita, lewat status-status kita, di dalam Facebook, WA, Instagram, di dalam Telegram, dan juga berbagai macam alat komunikasi yang kita pakai sekarang ini. Sehingga orang akan merasakan bahwa kita semua menjadi pancaran kegembiraan, pengharapan, pengampunan, dan juga berkat yang melimpah. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan